Respon orang Kristen terhadap COVID-19 dan PKP Kerajaan Malaysia. Bertemu kembali dalam renungan singkat pada hari ini. Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Apa kabar semua? Saya berdoa agar kalian baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Tolong berada di rumah masing-masing untuk kebaikan kita semua. Moga COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat dipertemukan kembali di dalam ibadah seperti sebelumnya. Hari ini saya membuat jemaat Tuhan untuk belajar meresponi COVID-19 dan arahan Kerajaan Malaysia mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sudah minggu ketiga PKP di Malaysia berjalan. Namun masih ada segelintir rakyat Malaysia yang ingkar pada arahan Kerajaan Malaysia untuk diam di dalam rumah. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa COVID-19 dan PKP ini adalah hal remeh. Mungkin juga mereka tidak peduli karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan terkena penyakit pandemik ini. Atau mungkin mereka berpikir hidup dan mati itu di tangan Tuhan dan bukan virus corona. Terdapat beribu alasan untuk ingkar terhadap arahan Kerajaan Malaysia untuk stay at home. Dan terdapat beribu alasan juga untuk meremehkan betapa berbahayanya virus corona ini. Terdapat banyak pandangan mengenai situasi ini, baik secara pribadi, ilmu sains, mitos, dan juga pandangan rohani. Nah, saya berharap kita sebagai orang Kristen memberikan respon yang benar terhadap COVID-19 dan PKP ini. Seperti Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hari ini, sebagai orang Kristen, saya mengajak kita untuk memberikan respon yang benar terhadap COVID-19 dan arahan kerajaan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan. Dan respon kita yang pertama dengarkan baik-baik, orang Kristen harus menaati PKP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan Malaysia. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Malaysia sekarang menjadi bahagian di dalam rencana Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat para pemimpin negara untuk mengerjakan rencana Tuhan yang besar. Ingat saja cerita Daniel dan raja-raja di Babilonia. Ingat juga cerita Ratu Esther dan Mordekai. Bagaimana mereka itu taat kepada negara tanpa mengurangi sedikit pun daripada iman mereka terhadap Elohim mereka. Lalu bagaimana dengan kita? 1 Petrus pasal 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Lihat juga di dalam Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Beginilah caranya orang Kristen membantu kerajaan untuk membangun sebuah negara agar tetap menjadi sebuah kerajaan yang aman untuk didiami. Lagi pula, kita diperintahkan untuk tetap mendoakan negara kita, sebab kalau negara kita aman, kita yang diam di dalamnya juga akan turut aman. Bagi yang bertugas di barisan hadapan, kita doakan mereka supaya mereka berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan bagi yang tidak bertugas, sila berada di rumah masing-masing. Pastikan Anda taat kepada PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Respon yang kedua, orang Kristen
harus menghindar COVID-19. Mengapa kita harus menghindari COVID-19 ini? Pertama, sebab penyakit ini adalah penyakit pandemik yang mendunia. Belum ada obat yang ditemukan secara resmi untuk penyakit ini. Kedua, virus ini tidak pilih kasih. Maksudnya, semua orang berisiko untuk dijangkiti oleh virus ini. Nah, sekalipun ada orang yang mengklaim bahwa orang beriman tidak akan terkena COVID-19. Oleh itu, semua orang Kristen yang belum dijangkiti oleh virus ini, sila stay at home dan nikmati masa bersama keluarga tersayang Anda. Beginilah cara kita untuk menghindari COVID-19 setakat ini. Saya memberikan satu ilustrasi yang sederhana. Anggap saja COVID-19 ini seperti malaikat maut yang merenggut nyawa anak sulung di tanah Mesir pada malam sebelum orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Dan maut tidak menimpa kepada orang Israel yang tinggal di rumah dan memiliki tanda darah anak domba di kedua tiang dan atas pintu rumah mereka. Relevannya cerita ini bagi kita ialah kalau kita stay at home dan percaya Tuhan Yesus akan memelihara kita daripada COVID-19, maka kita tidak akan terkena COVID-19. Karena kita tidak berada dalam lingkungan orang yang mungkin positif COVID-19. Jadi, please stay at home. Akhirnya, memang COVID-19 ini sudah terbukti membunuh puluhan orang. COVID-19 ini boleh membawa maut kepada mereka yang dijangkiti dan memiliki imunisasi tubuh yang lemah. Namun tahukah saudara bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19, yaitu dosa. COVID-19 hanya berkuasa membunuh tubuh ini dengan penyakit, tetapi dosa membunuh kita secara keseluruhannya. Sebab itu, saudara dan saudariku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil waktu PKP ini untuk merenung diri, merefleksi diri, berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, meminta pengampunan bagi saudara-saudara kita, dan khusus juga bagi diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing. Semoga kita mendapat belas kasihan, semoga kita dapat perkenan daripada Tuhan. Doa-doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita yang lain juga. Akhirnya, bagi mereka yang belum bertobat, bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus mengasihimu, Dia memberkatimu, dan semoga kita berjumpa lagi di renungan yang akan datang. Haleluya.